Materi kita akan fokus banget kepada sistemasi. Jadi saya berharap teman-teman bisa eh, memastikan pegang catatan, memastikan bisa memikirkan apa yang ingin Anda sistemasikan, lalu kemudian lihat step-stepnya. Nanti saya akan kasih begitu banyak contoh-contoh. Boleh diikuti, boleh. Tidak diikuti, nggak apa-apa. Kalau mau lebih apa namanya, mau lebih baik lagi juga lebih bagus lagi. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita semua mengerti dan ada referensi, ya. Kita punya referensi. Oke, so ini yang kameranya sudah nyala, ya. Dan kemudian kita akan belajar banyak sekali mengenai eh, alur, ya. Jadi teman-teman, masalah sistemasi itu problem terbesarnya adalah kita membuat sistem alurnya salah. Sehingga misalnya Anda membuat SOP, SOP nggak dijalankan. Oke, Anda buat SOP, tapi SOP nggak berjalan. Padahal udah ada struktur, sudah ada segala macam, tapi kok nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena langkah sebelumnya itu tidak dikerjakan. Atau punya KPI, tapi nggak nyampe-nyampe. Punya Key Performance Indicator, tapi kok nggak tembus-tembus ya KPI saya ya. Itu ada yang salah. Oke, salahnya kenapa? Karena urutannya tidak tepat. So jadi supaya kita lengkap ya, komplit apa yang kita bangun itu harus bertahap dan harus berurutan. Oke? So, yap, terima kasih, thank you, welcome teman-teman. Kita sudah ada ini berdatangan semua. Kita tunggu kira-kira 3 menit lagi supaya teman-teman bisa bisa kita admit masuk. Ini udah banyak banget yang masuk. Oh ya, di sini ada chat ya. Sambil jika Anda ada pertanyaan-pertanyaan penting, silakan di chat di sini. Nanti saya akan ada break setiap 15 sampai 20 menit untuk menjawab chat Anda. Oke? Kalau chatnya berkaitan dengan materi, akan saya jawab langsung. Kalau chatnya tidak berkaitan dengan materi atau akan dibahas, saya nggak akan jawab. Ya. Yang kedua adalah seringkali pada saat kita membuat materi, ada saat materi, pertanyaan itu berkaitannya nggak ada hubungan. Misalnya contohnya, kita sekarang kan lagi bahas sistemasi nih. Tiba-tiba pertanyaannya, Coach, kalau saya mau bikin toko online gimana? Itu nggak ada hubungan. Kalau toko online nggak ada kaitan misalnya contohnya ya. Atau Coach, saya punya masalah dengan toko online saya. Kalau chat customer komplain kira-kira mesti ngapain? Nah, itu nggak ada hubungan. Oke. So jadi kita akan kalau pertanyaan itu tidak relevan, biasanya saya akan jawab di belakang. Kalau pertanyaannya relevan, akan langsung saya jawab on the spot, ya. Apalagi berkaitan langsung dengan materinya. Oke ya. So again, thank you so much. Kita akan mulai sekarang. System transformation. Thank you waktu Anda. Dalam sistemasi, waktu itu adalah teman sekaligus musuh kita. Indikator kita hebat dalam sistemasi adalah dari waktu yang kita alokasikan, tapi sekaligus juga berapa besar waktu yang bisa kita luangkan. Jadi semakin bagus sistemnya, ternyata semakin longgar nanti waktu Anda. Kebanyakan klien kita yang mengadakan sistemasi yang benar, ya sistemasinya mesti benar ya, mereka akan nganggur. Tiba-tiba kok saya nggak ada kerjaan ya coach ya. Saya bingung kenapa, saya mau ngapain lagi ya sekarang ya. Saya ngecek semuanya nggak ada masalah. Saya periksa semuanya aman-aman aja dan sistemnya berjalan. Sistem berjalan jadi nganggur. Nah, ini harus Anda pikirkan nanti waktunya mau ngapain lagi ya. Kemudian visi. Sistemasi Anda harus bisa mendukung visi. Banyak orang bikin SOP,
tapi nggak memikirkan sebetulnya SOP ini kalau dijalankan membawa saya lebih dekat kepada visi atau tidak. Bahkan ada yang nggak punya visi, tiba-tiba bikin SOP. Nah, itu akan jadi masalah. Ya, di Top Coach Indonesia kita punya banyak sekali program-program. Ini saat sebelum COVID. Nah, saat sebelum COVID, kalau diperhatikan, mulai dari business mastery, fast track business coaching, money coaching, sertifikasi coaching, workshop-workshop bulanan kita, hampir semua kalau diperhatikan membahas kepada satu tujuan, yaitu sistemasi. Jadi, andai kata misalnya nih, Anda ikut workshop lain, workshop kita sebelumnya, Anda implementasi, sebetulnya Anda sudah menanamkan satu sistem dalam bisnis Anda. Tetapi hari ini kita membahas sistem yang lebih besar. Goal pertama adalah untuk scaling up, bukan hanya untuk membuat pekerjaan teratur, tapi harus memikirkan saya mau berkembang kayak apa, mau bertumbuh kayak apa. Nah, besok itu akan saya detailkan. Hari ini fondasi, besok scaling up. Oke, hari ini kita membahas internal dan external system, besok kita membahas how to grow, duplicate your business. Ya, nah karena ada banyak sekali yang di handout mungkin yang tidak saya sampaikan, tidak ada di handout, Anda boleh ambil notes. Dan kalau Anda ingin ingat, kalau bisa note Anda pakai pen warna-warni supaya otak kanan, otak kiri ikut bekerja. Good. So, business system dimulai dari great leader. Great leader create great system. Ya, kalau Anda perhatikan leader-leader hebat, Pak Bung Karno, ya Pak Soeharto, kemudian siapa Alexander the Great gitu ya, semua orang-orang hebat tuh. Kalau Anda perhatikan, yang membuat mereka hebat bukan leadership-nya, tapi mereka ikut merancang, mendesain sebuah sistem yang membuat mereka bisa menang. Alexander the Great membuat sistem perdagangan, sistem-sistem untuk menguatkan tentara mereka. Pak Harto membuat sistem pembangunan. Kalau di Pak Jokowi sekarang membuat sistem infrastruktur. Ya, semua ini adalah sebuah sistem. Dan itu bergantung pada leadernya. Hati-hati dengan manajer. Karena manajer kita bisa jadi merancang sebuah sistem yang tidak sinkron dengan kita. Itu yang harus dibangun. Yang kedua adalah sistem harus dirancang sedemikian rupa supaya orang self-motivated. Tidak, sistem yang bagus adalah saya dengan sukarela menjalankan. Sistem yang jelek adalah harus dipaksa baru dijalankan. Ya. Jadi most successful system dirancang sedemikian rupa karena berguna untuk orang yang menggunakan, bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat untuk orang yang membuat, ya, tapi bermanfaat untuk orang yang mengerjakan. Contohnya, palu adalah sebuah sistem. Kenapa dipakai? Karena bermanfaat. Ya. Tapi ada alat-alat lain yang tidak dipakai karena merasa tidak bermanfaat. Ini ada alat tapi kok nggak dipakai. Itu karena dia merasa tidak bermanfaat. Oke? Open mind artinya dalam membangun sebuah sistem, sistem itu harus menghasilkan sebuah manfaat buat perusahaan. Jadi nggak bisa dua manfaat. Perusahaan itu hanya dua manfaat, profit atau cut cost. Sistem itu bisa menambah profit Anda, menambah omset Anda, atau sistem itu bisa mengurangi biaya Anda. Jadi you have to earn something. Kalau Anda membuat SOP, kemudian Anda tanya nih, ini SOP kalau dibiarkan, kalau dijalankan, saya dapat apa? Kalau jawabannya, profit nggak dapat, cut cost nggak dapat, malah membengkak biaya saya, mendingan jangan dipakai sistemnya. Karena sistem tersebut akan merugikan Anda lebih besar lagi.
ya. Tapi kalau ternyata bisa menambah profit, Anda harus pertahankan. Oke? So, untuk bisa membuat sistem yang menghasilkan, Anda harus mau belajar. You have to learn and then you earn. Anda belajar, lalu Anda mendapatkan. Nah, belajar itu di dalam sistemasi adalah kita harus mau turun ke lapangan. Harus mau turun ke lapangan, membaca sikon di lapangan, melihat kondisi lapangan, belajar dari proses yang ada di lapangan, lalu kemudian Anda baru bisa menghasilkan. Ya. Now, leader yang gagal di luar sana sebetulnya bukan gagal karena gagal bertindak, justru gagal karena tidak melakukan apa-apa. Nah, banyak business owner, business leader, manager sudah tahu SOP dilanggar, dibiarkan. Itu adalah kegagalan terbesar. Yaitu apa? Dia nggak partisipasi. Dia tidak memperbaiki. Malah membiarkan. Ambil contoh ya. Coba cek, kalau Anda nanti ke kantor Anda, coba dicek apakah Anda senang dengan cara tim Anda membereskan meja kerja mereka. Oke, itu contoh ya. Atau apakah kalau Anda ke gudang, Anda melihat jalur kerjaan, jalur-jalur itu ya, jalur orang lewat, lalu lalang, itu bebas dari kotoran, bebas dari kotak box atau kotak box atau sampah atau apapun, bebas, bersih, ya, semuanya ada tempatnya, semua pada tempatnya. Atau kalau Anda melihat laci kerja karyawan Anda, apakah lacinya itu rapi, punya rak-rak yang bagus, untuk pen ada tempatnya, gunting ada tempatnya, atau berantakan. Nah, pertanyaannya, diapain oleh kita? Kalau dibiarkan, berarti kita mengizinkan. Kalau tidak diizinkan, harus dilakukan perubahan. Jadi, sistem itu bisa dari yang besar, bisa dari yang kecil, bisa dua-duanya, ya. So, jadi tugas Anda sebagai leader adalah jangan sampai orang melanggar dibiarin. Oke? Now,